Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda ragu partai pengusung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud bisa bekerja sama jika Pilpres 2024 melaju ke putaran kedua. Dia menyoroti partai pengusung Anies Muhaimin yakni PKB dan PKS yang bisa saja berpisah jalan. Hanta berasumsi demikian apabila Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, menjadi pertarungan antara Ganjar Mahfud versus Prabowo Gibran. Saya masih ragu, PKB dan PKS bisa jadi terbelah juga, kata dia dalam program Indonesia Newsroom, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Apabila Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, Hanta memprediksi pasangan Prabowo Gibran yang akan bertarung melawan Ganjar Mahfud. Pasangan Anies Muhaimin akan langsung tersingkir di putaran pertama. Jika itu benar-benar terjadi, dia ragu PKB dan PKS punya sikap yang sama untuk mendukung Ganjar Mahfud yang diusung PDIP melawan Prabowo Gibran. Menurut dia, bisa saja PKB dan PKS memiliki sikap berbeda. Hanta mengatakan putaran kedua bisa memunculkan peta koalisi baru. Partai-partai pengusung Anies Muhaimin kemungkinan punya sikap berbeda, karena politik sangat dinamis. Ada potensi peta konstelasi koalisi baru lagi, kata dia. Ia melihat bahwa isu yang beredar saat ini adalah mengenai konsolidasi antara pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud melawan Prabowo Gibran. Namun, Hanta menganggap bahwa yang pertarungan sebenarnya terjadi antara pasangan Anies Muhaimin melawan Ganjar Mahfud. Dua pasangan itu bertarung agar bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Kalau peta politik per hari ini Prabowo Gibran adalah yang paling potensial menunggu di putaran kedua, kalau kita asumsikan sekarang Pilpres berlangsung dalam dua putaran, yang sedang bertarung adalah pasangan nomor 1 dan nomor 3 sebenarnya, kata Hanta. Di kesempatan yang sama, Dewan Pertimbangan Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin Hermawi Taslim mengungkapkan koalisi Amin menjalin hubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan Ganjar Mahfud MD. Dia juga tak membantah jika ada kemungkinan komunikasi antara koalisi Amin dan Ganjar Mahfud. Namun, menurutnya hal itu biasa. Komunikasi itu suatu keniscayaan, orang per orang dari dulu suka komunikasi. Dengan semua pihak, manapun. Komunikasi itu selalu ada, dan itu biasa-biasa aja, kata Hermawi. Politisi PDIP Arya Bima juga mengakui jika ada komunikasi antara paslon nomor urut 1 dan 3 terkait Pilpres 2024. Namun, tidak secara intensif. Arya Bima menyatakan baik paslon nomor urut 1 atau 3, keduanya masih mempunyai target untuk menang satu putaran dalam pemilu mendatang. Oleh sebab itu, komunikasi yang terjalin tidak intensif. Kalau intensif itu sudah secara periodik dan juga dengan target tertentu. Semua paslon masih punya target satu putaran semua, ujarnya. Jadi komunikasi yang intensif itu tentu tidak ada satu komitmen hal yang sama terkait target putaran, semuanya satu putaran, imbuhnya. Namun, dia merasakan ada komunikasi yang intensif di akar rumput. Sebab, kejadian yang sama dialami paslon nomor urut 1 dan 3 di lapangan. Di akar rumput terjadi banyak hal yang sama-sama punya hal, pengalaman satu sama lain. Baik itu baliho dirusak, jadi di bawah terjadi semacam pengalaman yang sama merasakan sesuatu yang cenderung tidak netral atau adanya penekanan-penekanan, jelas dia. Jangan lupa nantikan berita selanjutnya di terkini.com dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih.